kalian mendengar kata fisiokrat? Fisiokrat adalah aliran ekonomi yang berdiri di Prancis pada abad ke-18. Kaum fisiokrat percaya bahwa sumber kekayaan sejati berasal dari alam, terutama sektor pertanian. Tapi bagaimana sih sebenarnya pandangan ekonomi mereka? Yuk simak penjelasannya dalam video ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ayo kita kenalan siapa sih tokoh utama kaum fisiokrat. Francois Quesnay, seorang ekonom French Enlightenment yang hidup sebelum Revolusi Prancis dan merupakan anggota Istana Louis XV. Francois Quesnay mendirikan aliran ekonomi yang disebut fisiokrat. Dalam konteks ini, aliran fisiokrasi bukanlah lembaga fisik, melainkan aliran pemikiran. Fisiokrasi adalah salah satu dari dua aliran pemikiran ekonomi yang berlaku pada masa pencerahan, dan yang lainnya adalah merkantilisme. Francois Quesnay lahir pada tanggal 4 Juni 1694 di Mir, Prancis. Francois Quesnay berasal dari keluarga sederhana. Ia mengalami buta huruf pada usia 11 tahun, tetapi akhirnya menjadi dokter di Istana Raja Louis XV dan menjadi pemimpin kaum fisiokrat. Keberhasilannya membuatnya diakui sebagai Konfus Eropa dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan. Minatnya pada ekonomi muncul saat menulis untuk Ensiklopedia tahun 1756 yang mengarah pada publikasi tabel Economique tahun 1758. Model sirkulasi pendapatan yang menjadi dasar pemikiran fisiokrat. Ia menekankan bahwa pertanian adalah sumber kekayaan sejati dan mendukung laissez-faire. Pengaruhnya menurun setelah kematian Madame de Pompadour tahun 1764 dan ia meninggal pada tahun 1774. Fisiokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu fisia atau alam dan kratos atau kekuatan yang berarti supremasi alam. Aliran ini meyakini bahwa hukum alam yang harmonis berlaku universal dan seharusnya menjadi dasar kebijakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Adapun struktur masyarakat menurut fisiokrasi, Quesnay membagi masyarakat ekonomi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah kelas produktif atau class produktif, yang berarti kaum petani yang dianggap sebagai satu-satunya golongan yang menciptakan nilai ekonomi baru. Yang kedua adalah kelas pemilik tanah atau class des propriétaires, yang berarti para tuan tanah yang mendapatkan pendapatan dari sewa tanah. Yang ketiga adalah kelas tidak produktif atau kelas steril, yang berarti pedagang, saudagar, pengrajin, dan industriawan yang hanya mengolah nilai tetapi tidak menciptakan surplus ekonomi. Yang keempat adalah kelas buruh atau kelas pasif, yang berarti pekerja yang menerima upah dari tenaga yang mereka sumbangkan. Selain itu, kaum fisiokrat membagi teori nilai dan harga menjadi 3, yaitu yang pertama, harga dasar barang-barang, yang kedua, harga penjualan, yang ketiga, harga yang harus dibayar konsumen. Fisiokrat percaya bahwa ekonomi bekerja secara alami, seperti ekosistem yang seimbang. Kebebasan individu dalam menjalankan usaha mereka akan menciptakan kesejahteraan tanpa intervensi pemerintah. Oleh karena itu, mereka menentang merkantilisme yang memberi hak istimewa kepada pedagang dan tuan tanah. Quesnay berpendapat bahwa kebijakan ekonomi seharusnya berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani karena sektor pertanian adalah sumber utama kekayaan negara. Manufaktur dan perdagangan hanya mengolah nilai yang sudah ada, bukan menciptakan kekayaan baru. Dalam bukunya Analyse du Table Économique tahun 1758, Quesnay memperkenalkan model ekonomi pertama yang menjelaskan bagaimana kekayaan berputar dalam masyarakat. Ia membagi ekonomi ke dalam 3 sektor utama. Yang pertama ada sektor pertanian, di mana mereka menghasilkan bahan makanan dari sumber daya utama. Yang kedua ada sektor manufaktur dan jasa,
di mana mereka mengolah dan mendistribusikan barang, tetapi mereka tidak menciptakan nilai yang baru. Yang ketiga ada kelas pemilik tanah. Mereka mengandalkan pendapatan dari sewa tanah tanpa berkontribusi langsung dalam produksi. Kuznai menggambarkan sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis tubuh manusia, antara satu bagian dan tubuh dengan lainnya, membentuk suatu kesatuan yang harmonis. Begitu juga proses kehidupan ekonomi, jika dilihat dari hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain, membentuk suatu kesatuan dengan hukum-hukum tersendiri. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa kaum fisiokrat menekankan bahwa pertanian adalah sektor paling produktif dan kebijakan ekonomi seharusnya mendukung petani, bukan pedagang atau tuan tanah. Mereka juga percaya pada konsep laissez-faire, di mana ekonomi sebaiknya dibiarkan berkembang tanpa intervensi pemerintah, karena sistem ekonomi akan menyeimbangkan dirinya sendiri secara alami.